Shalom, salam jumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, marilah Engkau sungguh berfirmanlah kepada kami. Kami siap untuk mendengar, belajar, dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Efesus pasal 5 ayat 33 berkata, "Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya." Amin. Embun Rohani, saya beri judul Pernikahan Suci dan Diberkati Tuhan. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, Tuhan menghendaki ada keintiman antara suami istri, sehingga seluruh kebutuhan fisik dan emosional terpenuhi melalui hubungan ini. Keintiman terwujud bila ada komitmen satu sama lain. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, apa itu keintiman? Keintiman adalah kesediaan diri satu sama lain, sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, disembunyikan, atau ditahan-tahan. Sungguh tidak ada perjanjian atau kesepakatan di bumi yang lebih kuat daripada perjanjian pernikahan. Karena di dalam Kristus, suami istri adalah satu. Alkitab menyatakan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Ini tertulis di dalam Injil Matius pasal 18 ayat yang ke-20. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama-sama dalam sebuah ikatan pernikahan? Ya, supaya mereka memenuhi bumi dengan keturunan ilahi. Firman-Nya, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Itu tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 1
ayat yang ke-28. Sahabat embun rohani yang dikasihi Tuhan, pernikahan Kristen adalah suci karena Tuhan menjadi pihak ketiga yang menjadi saksi di dalam penyatuan pernikahan. Jadi, pernikahan Kristen merupakan hubungan perjanjian yang melibatkan Tuhan. Dua orang dapat bersatu menjadi satu daging secara fisik. Tetapi hanya Tuhan yang dapat menyatukan mereka secara jiwa. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama, pernikahan merupakan sesuatu yang sangat sakral. Sehingga saat seorang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menjadi suami istri, namun diketahui bahwa sang istri sebelum menikah telah berhubungan dengan laki-laki lain, maka ia akan dirajam sampai mati. Kesucian dalam pernikahan adalah hal utama dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena melalui keluarga baru ini, Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Ada perintah Tuhan yang harus ditaati oleh para suami istri yang terikat dalam lembaga pernikahan kudus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala, istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Ini tertulis di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 22 sampai ayat ke-25. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pernikahan Kristen adalah pernikahan yang suci dan diberkati oleh Tuhan. Selamat menjadi pasangan suami istri yang diberkati Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas nasihat firman-Mu. Biarlah kami menjadi pasangan suami istri yang tunduk
akan kebenaran firman-Mu dan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.